Perang antara Rusia dan Ukraina sudah berlangsung lebih dari 3 tahun. Konflik ini tidak hanya menjadi persoalan dua negara, tetapi telah menjelma menjadi krisis global yang memengaruhi geopolitik, ekonomi, dan keamanan internasional. Setiap hari, berita tentang serangan rudal, drone kamikaze, serta pertempuran di garis depan menghiasi media dunia. Tetapi, di balik rentetan kabar itu, terdapat dinamika yang lebih kompleks, strategi militer, senjata modern, penderitaan warga sipil, serta tarik-menarik kepentingan kekuatan global. Dalam video ini, kita akan membahas situasi terbaru perang Rusia-Ukraina, bagaimana serangan dilakukan, senjata apa yang dipakai, seperti apa kondisi masyarakat, dan bagaimana reaksi dunia internasional. Hari ini, Rusia kembali melancarkan serangan ke berbagai wilayah Ukraina. Di kota Sumy, sebuah keluarga yang terdiri dari 4 orang, termasuk 2 anak-anak, tewas akibat serangan drone. Di sisi lain, pasukan Ukraina mengklaim berhasil menembak jatuh sebuah helikopter Rusia di wilayah Donetsk. Pertempuran darat pun tidak kalah sengit. Ukraina menyatakan telah merebut kembali lebih dari 170 km persegi wilayah di sekitar Dobropilia. Namun, Rusia juga melaporkan keberhasilan mereka menguasai 2 pemukiman kecil, Shandriholov dan Zarichne, di dekat Sloviansk. Untuk memperkuat pasukan, Presiden Vladimir Putin menandatangani perintah wajib militer baru. Sebanyak 135.000 warga Rusia berusia 18 hingga 30 tahun akan direkrut antara bulan Oktober hingga Desember. Langkah ini menegaskan bahwa Moskow mempersiapkan eskalasi jangka panjang. Dalam serangan udara, Rusia banyak mengandalkan kombinasi rudal dan drone. Beberapa sistem utama yang digunakan antara lain drone kamikaze Shahed 131 dan Shahed 136 yang di Rusia dikenal dengan nama Geran. Drone ini murah, sederhana, dan bisa diluncurkan dalam jumlah besar untuk menguras sistem pertahanan lawan. Rudal hipersonik KH-47M2 Kinzhal diluncurkan dari pesawat tempur MiG-31. Kecepatannya yang sangat tinggi membuat rudal ini sulit dicegat. Iskander M, rudal balistik jarak menengah yang sudah beberapa kali digunakan untuk menyerang target penting. Rudal jelajah kaliber yang ditembakkan dari kapal perang dan kapal selam Rusia di Laut Hitam. Rudal lain seperti KH-101, KH-55CM, KH-22, dan KH-31P dengan fungsi mulai dari serangan jarak jauh, anti kapal, hingga anti radar. Selain itu, Rusia juga menggunakan bom udara terpandu yang dijatuhkan dari pesawat. Strateginya jelas, serangan dilakukan secara kombinasi. Drone murah dipakai sebagai umpan, sementara rudal presisi diarahkan ke sasaran utama. Cara ini bertujuan menguras pertahanan udara Ukraina dan memastikan sebagian senjata mencapai target. Bagi masyarakat Ukraina, perang ini berarti penderitaan sehari-hari. Lebih dari 12 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, makanan, air bersih, obat-obatan, dan layanan kesehatan. Infrastruktur energi menjadi sasaran berulang, sehingga banyak warga yang harus hidup tanpa listrik atau pemanas, terutama saat musim dingin mendekat. Kondisi paling mengkhawatirkan adalah di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia. Fasilitas ini berada di wilayah yang dikuasai Rusia dan dilaporkan kehilangan pasokan listrik eksternal selama hampir 1 minggu. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan nuklir yang bisa berdampak jauh melampaui Ukraina sendiri. Di tengah tekanan itu, Ukraina masih berusaha bertahan. Mereka bahkan menggunakan rudal Neptune versi modifikasi untuk menyerang sebuah pabrik di Bryansk, wilayah Rusia, sejauh 150 mil dari garis depan.
Dunia internasional terus memberikan perhatian besar terhadap perang ini. Ada 4 dimensi utama dalam reaksi global. Pertama, kecaman diplomatik. Negara-negara barat menolak keras agresi militer Rusia. Rusia bahkan gagal mendapatkan kembali kursi di Dewan Penerbangan Sipil Internasional, sebuah tanda isolasi politik di tingkat global. Kedua, dukungan militer. NATO dan Sekutu Barat memasok sistem pertahanan udara, senjata, pelatihan, dan intelijen kepada Ukraina. Menariknya, Ukraina kini juga berbagi pengalaman dalam menghadapi drone dengan negara Eropa. Meski mendapat dukungan internasional, tantangan di Ukraina tetap besar. Keamanan nuklir di Zaporizhia masih menjadi momok. Musim dingin berpotensi memperparah penderitaan warga akibat kerusakan energi. Bantuan kemanusiaan seringkali tidak mencukupi dibanding kebutuhan di lapangan. Pemulihan infrastruktur berjalan lambat karena kerusakan terlalu luas. Dari sisi Rusia, tantangannya juga tidak kecil. Wajib militer dalam jumlah besar bisa memicu tekanan sosial di dalam negeri. Sementara, sanksi ekonomi terus menekan stabilitas finansial Moskow. Jika kita melihat gambaran besar, perang ini telah menjadi lebih dari sekadar konflik antara dua negara. Rusia ingin mempertahankan pengaruhnya, sementara Ukraina berusaha bertahan dengan dukungan Barat. Tetapi dampaknya jauh lebih luas. Stabilitas Eropa, ketahanan energi global, hingga risiko keamanan nuklir. Rusia memanfaatkan kombinasi senjata murah dan canggih, sementara Ukraina mengandalkan ketahanan rakyat serta bantuan internasional. Keduanya kini terjebak dalam perang jangka panjang yang sulit diakhiri tanpa terobosan diplomatik besar. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.